Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita hingga di Ramadan yang ke-12 ini, ya. Allah masih memberikan taufik dan inayahnya kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, khususnya yaitu puasa Ramadan dan tentunya ibadah-ibadah yang lainnya. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kali ini insyaallah kita akan bahas tematik tentang dahsyatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah rahimakumullah, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kita bisa katakan bahwa ini merupakan nikmat yang terbesar adalah nikmat akal. Jadi akal itu sebagian ulama ada yang mengatakan dia bukan hanya yang ada di kepala, tapi lebih kepada hati. Makanya ketika Al-Quran menyebutkan afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Itu maksudnya adalah berpikir dengan hati, ya. Nah, sehingga di antara nikmat itu Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita. Kemudian Allah berikan lisan kepada kita. Dan Allah berikan penglihatan kepada kita. Allah berikan pendengaran untuk kita. Dan semua yang ada pada diri kita ini adalah nikmat dari Allah. Makanya Al-Quran itu menyebutkan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan segala sesuatu yang ada pada kalian itu semua adalah nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kewajiban kita atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah bersyukur. Dan syukur dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengingatkan kita, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, alam naj'al, ya, bukankah kami jadikan, ya, bukankah kami berikan kepada kalian, ya, lisanan wa syafatain, yaitu lisan dan syafatain, kedua bibir, ya. Jadi ini nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sehingga tentunya kita harus menggunakan nikmat ini, ya, dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di antara bentuk syukur kita dengan nikmat lisan adalah kita bisa menjaganya. Dan kita bisa menggunakan lisan kita itu untuk hal-hal yang menjadikan kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya itu adalah berzikir. Ya. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat yang menyebutkan pada suatu waktu ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat.
Jadi berbagai macam nasihat itu sudah diminta oleh semua para sahabat yang lainnya. Makanya dia datang, kemudian dia meminta kepada Rasulullah, kira-kira nasihat apa yang lain selain yang sudah ya engkau ajarkan kepada kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sahabat tersebut, la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Jadi hendaklah senantiasa lisanmu itu selalu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk selalu membasahi lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di kehidupan kita sekarang jemaah. Banyak sekali kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sudah mulai jauh dari Allah. Bahkan yang ibadah-ibadah sifatnya kewajiban sudah banyak ditinggalkan oleh hamba-hamba Allah. Ya. Padahal kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk beribadah, baik sholat kita, baik puasa kita dan yang lain sebagainya, ya tujuannya adalah untuk mengingat kepada Allah. Karena zikir kepada Allah itu tidak hanya dengan lisan. Zikir itu bisa dengan hati dan dengan perbuatan kita. Ya. Karena tujuannya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan semua aktivitas ibadah itu tujuannya adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga bisa kita katakan bahwa sebagian besar kaum muslimin sekarang mereka sudah mulai meninggalkan Allah. Sudah mulai lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan sampai dengan ini maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kita fa'ansahum anfusahum. Kita lupa dengan diri kita sendiri. Ya. Ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengingat Allah, tidak mau berzikir kepada Allah, maka kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lupa terhadap diri kita sendiri. Maksud lupa terhadap diri kita sendiri adalah berarti kehidupan kita ini kita nggak bisa mengambil manfaat. Ya. Berapa banyak orang yang terbuai di media sosial sehingga dia lupa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi waktunya dihabiskan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat kepadanya. Makanya Allah ingatkan itu dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Allah jadikan dia lupa terhadap diri dia sendiri. Karena dia sudah apa? Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti yang muncul kegelisahan di dalam hatinya, kesedihan yang berlarut-larut, kegundahan yang selalu merudung pada dirinya. Karena dia sudah jauh dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kepada kita semua. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita mengingat Allah, kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ wasilah kita untuk menjadikan hati kita ini tenang. Menjadikan hati kita ini tentram. Ya. Jadi kalau sudah sebaliknya, ya maka kehidupan kita nggak akan mungkin tenang. Kehidupan kita nggak akan mungkin tentram. Kehidupan kita nggak akan mungkin bahagia. Jangan selalu ya mengukur satu kebahagiaan, ketenangan, ketentraman itu dalam satu sudut pandang masalah duniawiyah saja. Harusnya kita lebih mengukur ketenangan dan ketentraman serta kebahagiaan itu dari sisi sejatinya kita ini sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai di puncaknya ketika kita sudah bisa mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Jadi begitu. Makanya orang dianggap sebagai orang yang terbaik
kalau dia semakin banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa dianggap puasa yang terbaik kalau puasanya itu diliputi dengan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dianggap salat yang terbaik jika salat itu dia fokuskan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah dianggap sedekah yang baik jika sedekah itu dia lakukan dengan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu jemaah, ya. Jadi semakin banyak kita mengingat Allah, maka kita menjadi manusia yang terbaik. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sebaik-baik manusia yang selalu mengingat kepada Allah. Ya. Makanya kenapa di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan itu kepada kita, sebagaimana yang menjadi teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada batasan kalau mengingat Allah, kalau berzikir kepada Allah. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya, kita harus wudu dahulu, kemudian setelah wudu bersuci, misal kalau sholat melakukan ibadah ini, itu dan lain sebagainya. Tidak. Allah mudahkan. Dalam keadaan berdiri, zikirlah kepada Allah. Dalam keadaan duduk, selalu berzikir kepada Allah. Bahkan dalam keadaan kita berbaring, ya, kita pusatkan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini jemaah. Perbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ini menjadi contoh dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika bulan Ramadan itu datang, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan beberapa hal yang menjadi rutinitas beliau khusus di bulan Ramadan. Di antaranya adalah berzikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya, bahwa qad adallakum syahrun 'azimun mubarak. Kalian sekarang telah berada di bulan yang sangat agung, di bulan yang penuh dengan keberkahan. Bahkan Nabi perintahkan apa? Fastakthiru fihi min arba'i khisalin. Perbanyaklah di dalam bulan tersebut 4 hal. Khaslatani tardawna anhuma rabbakum. Ya, 2 hal yang kalian ridho dari Rabb kalian. Wa khaslatani la ginaa bikum anhuma. 2 hal lagi yang dimana kamu dicukupkan dengan keduanya. Dan yang 2 hal pertama tadi salah satunya apa? Syahadatu alla ilaha illallah. Syahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata para ulama, yaitu memperbanyak berzikir dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di luar dari bulan Ramadan, beliau banyak berzikir. Tapi ketika bulan Ramadan, beliau lebih memperbanyak lagi berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu jamaah sekalian rahimakumullah, ya, sebagai muqaddimah kita terkait dengan pembahasan tentang dahsyatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian jamaah, apa keutamaan berzikir kepada Allah? Ya. Saya bagi menjadi 2. Keutamaan secara umum dan yang kedua adalah keutamaan secara khusus. Tentunya banyak sekali keutamaannya, ya. Tapi kita hanya membahas beberapa poin-poin saja, ya. Karena kalau kita bisa ungkap keutamaan berzikir kepada Allah baik secara umum maupun khusus, ya, maka tentu tidak akan habis dalam beberapa pertemuan, ya. Tayyib. Pertama adalah kita bahas tentang keutamaan berzikir kepada Allah secara umum, ya. Yang pertama, Allah akan selalu mengingat
hambanya jika hamba itu selalu mengingatnya. Jadi zikir itu tujuannya mengingat kepada Allah. Maka tentunya semakin kita sering mengingat Allah, maka Allah akan sering mengingat kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Ya. Baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu taala ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku selalu bersama hambaku. Aku selalu bersama hambaku. Ya. Ma dzakarani, selama hambaku itu mengingatku. Wa taharrakat bi syafatahu, dan kedua bibirnya itu bergerak seraya menyebut namaku. Ya. Jadi selama kita berzikir kepada Allah, kita basahi lisan kita untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bersama kita. Ya. Ma'iyatullah dalam istilahnya. Tapi ma'iyatullah di sini ada ma'iyatullah secara amah dan ma'iyatullah secara khasah. Kebersamaan Allah secara umum dan kebersamaan Allah secara khusus. Kalau kebersamaan Allah secara umum, ya umum meliputi semua makhluknya. Baik itu kebersamaan Allah kepada orang-orang mukmin dan kebersamaan Allah kepada orang-orang kafir. Dalam makna di sini adalah Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui. Ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Baik orang mukmin, orang-orang yang tidak beriman, ataupun dari kalangan jin, manusia, dari semua makhluk Allah. Maka Allah membersamai semuanya. Adapun ma'iyatullah khasah, membersamai Allah secara khususnya, yaitu Allah membersamai orang-orang yang beriman. Ya. Makanya seorang hamba kalau sudah mencapai tingkat di mana dia dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu jaga. Allah akan selalu jaga hamba-hambanya tersebut. Ya. Bahkan sampai dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang memusuhi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang khusus ini. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, waliullah adalah mereka orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam surat Yunus Allah sebutkan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-waliullah itu tidak pernah punya rasa takut dan tidak pernah punya rasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka waliullah itu adalah mereka orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba-hamba Allah yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya. Jadi itu jemaah, ya. Tayyib, ya. Jadi selalu, ya, apapun yang menjadi keresahan kita akan ditolong Allah. Apapun yang menjadi kekurangan kita maka akan dicukupkan oleh Allah. Apapun yang menjadi kegundahan kita akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita mau mengingat kepada Allah. Sehingga apa jemaah? Kuncinya adalah saat kita dirudung kesedihan, saat kita dirudung kesulitan, kesusahan dalam rezeki misalnya, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu keutamaan daripada istighfar. Istighfar itu salah satu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata Nabi SAW, man lazima al-istighfar. Siapa yang rutin selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul SAW, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan jadikan jalan keluar pada setiap kesempitannya. Wa min kulli hammin farraja. Dan Allah akan berikan ketenangan pada setiap kegundahannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah manapun yang tidak terduga-duga. Masya Allah. Ya. Jadi itu keutamaannya jemaah. Ya. Amalan yang paling ringan. Tidak butuh modal. Siapa saja mampu bagi yang diberi taufik oleh Allah. Kenapa? Karena berapa banyak mereka yang tidak disadarkan akan hal itu. Perkara yang sangat ringan sekali dan memiliki nilai pahala yang besar, akan tetapi tidak semua orang bisa memanfaatkan kedua lisannya, kedua bibirnya dengan lisannya ini untuk berzikir kepada Allah. Tayyib, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bahwa zikir itu akan menyelamatkan kita sebagai hamba Allah dari azabnya jamaah. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam At-Tabrani dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam 'amalan." Bahwa amalan yang diperbuat tidaklah suatu amalan yang dilakukan oleh anak Adam. Ya. Anjalahu min adzabillah. Itu lebih menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala min dzikrillahi, selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini salah satu amalan terbesar yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ini dipraktekkan dan dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan dituturkan oleh salah seorang sahabat yang mulia bahwa keadaan Rasulullah itu yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Pada setiap kondisi. Di riwayat Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Makanya kalau kita dapati ya, mungkin ada di antara kita yang sudah pernah umrah ataupun haji di sana. Kita lihat orang-orang Arab sana. Ya. Sebagian mereka, saya tidak mengatakan semuanya karena yang saya ketahui, Pak. Bahkan ya beberapa mereka orang-orang dari luar yang sana yang kita kenal, yang kami kenal itu lisannya itu tidak pernah berhenti. Ya. Mungkin kalau orang-orang sebagian dari kita kan, kalau sudah di depan handphone, ya sudah. Dia sudah scroll, sudah menjelajahi dunia maya, dihabiskan waktunya. Apalagi sekarang udah masih musim politik, wah yang menang siapa ini, lain sebagainya. Dan kalau udah, wah kok yang menang ini, udah hatinya kesel aja kan begitu. Ya. Oh ada berita seperti ini, oh ada berita seperti ini. Kenapa saat kita seperti itu, kita lisannya juga menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Tapi tentunya dalam tanda kutip tidak mungkin. Ya. Adakah dia menyebut nama Allah, zikrullah seperti itu, dia akan tinggalkan handphonenya. Ya. Dia akan lebih melakukan perkara-perkara yang lebih bermanfaat bagi dirinya. Itu penting. Ya. Baik. Nah, begitulah jamaah sekalian Allah. Ya, makanya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan amalan yang paling bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak berzikir kepada Allah. Bahkan sebagian ulama yang kita tahu kan zikir di dalam kamar mandi itu kan tidak boleh. Tidak boleh kan.
Tapi sebagian para ulama sampai saking ingin meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena bahasanya ya yadhkurullah ala kulli ahyani, beliau itu selalu berzikir kepada Allah pada setiap kondisi. Makanya sebagian ulama itu bahkan sampai menyimpulkan hukum berzikir di dalam kamar mandi itu boleh, saking agar tidak lepasnya dari berzikir kepada Allah. Itu sampai diperbolehkan sebagiannya jemaah. Namun sebagian yang lain melarangnya karena tempat tersebut adalah dalam tanda kutip dikatakan sebagai tempat yang kotor. Tidak sepantasnya, tempat yang najis tidak sepantasnya di tempat tersebut disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, keutamaan zikir secara umum bahwa majlis ilmu disebut adalah majlis zikir. Majlis ilmu itu disebut dengan majlis zikir. Dan disebut juga sebagai majlis iman. Sama. Majlis ilmu disebut majlis zikir dan disebut juga dengan majlis iman. Ya. Maka dalam berzikir, ya, Allah akan mengutus para malaikat untuk mengelilingi kita, jemaah. Ini kita yang sedang kita lakukan di pagi ini disebut dengan majlis zikir. Karena kita sedang mengingat Allah, mengingat ilmu Allah, syariat Allah, kebesaran Allah dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengelilingi kita, membawakan rahmat bagi kita, menurunkan sakinah dalam diri kita. Ya. Makanya Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallah." Tidaklah sebuah kaum itu duduk dalam satu majlis dan mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah, illa haffat bihimul malaikah, melainkan malaikat akan menaungi mereka. Wa ghasyiatumur rahmah, Allah akan kucurkan rahmat kepada mereka. Ya, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Masya Allah. Ya. Jadi ini jemaah rahimakumullah. Ya. Sehingga jangan bosan-bosannya zikir tidak hanya menyebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar dan lain sebagainya. Duduknya majlis, duduknya di sebuah majlis kita untuk mengingat Allah, mempelajari ilmu syariat, maka ini juga disebut sebagai majlis zikir, ya. Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang berikutnya yang keempat, yang terakhir, secara umum ya, bahwa ingat, karena ada majlis zikir, majlis yang bermanfaat, tentunya ada majlis yang sia-sia. Majlis yang sia-sia itu adalah majlis yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah. Ya. Maka kita akan menyesal. Ya. Jadi bermajlis saja jemaah, kalau tidak ya, digunakan untuk berzikir kepada Allah, maka ini merupakan majlis sia-sia dan kita akan menjadi hamba yang menyesal. Apalagi kalau kita dalam keadaan sendirian. Ya. Dalam keadaan sendirian yang dimana kita sebenarnya lebih fokus untuk mengingat Allah, tapi nggak kita gunakan untuk mengingat kepada Allah. Maka dianggap sebagai majlis yang sia-sia. Dianggap kehidupan kita adalah kehidupan yang sia-sia. Ada satu hadis riwayat yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qa'ada qaumun maq'adan." Tidaklah suatu kaum itu duduk di suatu tempat. Ya. Lam yadhkurullah, dia tidak mengingat kepada Allah. Walam yusallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah, melainkan orang-orang seperti ini dia akan merugi kelak pada hari kiamat. Makanya salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam keadaan apapun
lisan kita tetap harus berzikir kepada Allah. Jadi disebutkan dalam satu keterangan di mana bahkan sampai dalam bermajlis ilmu, ya, agar supaya tidak sia-sia jamaah, maka kita disunahkan untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi antum duduk begini sambil lisannya mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi nggak kencang-kencang juga, ya. Tapi antum selalu gunakan untuk berzikir kepada Allah agar supaya tidak, ya, tidak terbuang waktunya. Ya, tidak terbuang waktunya. Apalagi sudah kalau ada di antara kita yang sering nongkrong, yang sukanya ngopi-ngopi, ya, dan yang lain sebagainya, ya. Atau biasanya buka bersama di antara kita, ya. Lebih cenderungnya bukan untuk digunakan berzikir, tapi lebih cenderungnya adalah ngobrol sesuatu yang sia-sia. Bahkan biasanya kalau sudah berkumpul nih, maka banyak dosa-dosa itu akan kita lakukan. Di antaranya kadang ghibah, kadang namimah, dan yang lain sebagainya. Ya. Hal ini yang akan terjadi. Kalau seandainya majelisnya tidak bermanfaat, yang seperti ini, maka hati-hati. Ini sia-sia dan semua yang kita, ya, habiskan waktu kita, apalagi dengan perkara-perkara yang di situ mengandung unsur dosa, ya, tentunya ada nilai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya jemaah rahimakumullah, ya, jangan sia-siakan waktu kita. Ya. Ala kulli ahyanih. Beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita pada setiap kondisi. Bagi ibu-ibu misal yang menyiapkan takjil ataupun makanan berbuka untuk keluarganya, jangan lupa lisannya itu untuk selalu berzikir kepada Allah. Ya. Atau ketika menyiapkan sahur, atau bagi kita bapak-bapak ketika mendekati waktu berbuka, banyaklah mengingat Allah, banyak berdoa. Karena itu waktu-waktu yang mustajab, Pak. Kok kita nggak butuh sih dengan doa, ya? Karena Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ketika beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 186 itu, yang bunyinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Beliau mengatakan begini, kenapa Allah itu menyelipkan satu ayat di tengah-tengah ketika Allah membahas terkait dengan masalah puasa? Kan mulai dari ayat 183 sampai 187 itu kan pembahasannya puasa. Di 187 kan Allah memberikan syariat uhilla lakum lailatas syiyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna sampai akhir kan begitu. Di ayat 183-nya kan dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya. Kenapa Allah menyelipkan itu? Karena ada kaitannya antara doa dengan puasa. Jadi antaranya itu. Sabda Nabi SAW, thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya itu tidak akan ditolak. Yang pertama adalah salah satunya apa? Da'watus shaim hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ada sebagian ulama yang mengatakan doanya orang yang berpuasa sampai berbuka ya selama dia puasa doanya mustajabah. Ada yang mengatakan bahwa saat-saat dia menunggu waktu berbuka. Karena memang waktu itu waktu selemah-lemahnya kita, Pak. Manusia itu paling lemah itu di waktu-waktu itu. Apalagi di depannya udah ada gorengan, ada lontong. Depan kita lagi ada teman kita yang siap nih, siapa duluan yang ngambil. Kadang kita udah ngincer tahu isi, diambil teman kita dulu gitu kan. Itu udah selemah-lemahnya keadaan. Nah, hamba yang ketika dia dalam keadaan lemah, kemudian dia memohon kepada Allah,
itu keadaan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti dia benar-benar butuh dengan Allah. Seperti itu. Makanya doa-doa yang tidak ditolak itu doa-doa yang seseorang panjatkan ketika dalam keadaan-keadaan lemah. Doanya orang yang terdolimi, ya kan lemah kan. Doanya orang yang safar kan dalam keadaan lemah, Pak. Ya. Tapi nggak tahu safarnya orang-orang kaya ya. Naik pesawatnya udah yang bisnis kan gitu kan beda. Tapi secara umum orang yang safar itu bahkan sampai Nabi katakan qit'atun minal adab. Ya. Jadi potongan dari adab. Karena kesusahannya, bukan orang yang safar itu diadab ya. Nanti antum nggak akan mudik nanti tahun ini, Pak ya. Karena salah memahami potongan dari adab. Nah, seperti itu ya. Baik. Itu beberapa poin-poin yang terkait dengan keutamaan doa secara umum. Sekarang kita bahas keutamaan doa secara khusus, mungkin agak singkat ya. Keutamaan zikir secara khusus. Baik. Ada beberapa zikir-zikir yang disebutkan khusus oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki keutamaan. Di antaranya adalah zikir kalimat tahlil la ilaha illallah. Tadi sedikit sudah kita singgung. Afdhalul dzikir la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu kalimat la ilaha illallah. Bahkan pernah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala ilaha illallah minal hasanat?" Apakah la ilaha illallah itu termasuk dari kebaikan? Maka Nabi menjawab, "Hiya min ahsanil hasanat." Dia seutama-utamanya kebaikan. Ya. Insyaallah ya. Nah, kemudian apa keutamaan berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah," barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 marrat, sebanyak 10 kali, kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Maka nilainya setara dengan seperti dia membebaskan 4 budak dari anak keturunannya Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Ya. Subhanallah, membebaskan budak ini merupakan amalan yang sangat mulia, jemaah. Sangat mulia karena dia telah membebaskan dari kepemilikan. Kepemilikan yang dianggap kepemilikan, bisa kita katakan kepemilikan yang apapun yang diperintahkan itu harus dilakukan oleh seorang budak tersebut. Dan salah satu syariat Islam itu adalah membebaskan perbudakan. Ya. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, kan dulu perbudakan di zaman Islam. Enggak, perbudakan justru sebelum adanya Islam. Ketika Islam datang, bagaimana caranya ini perbudakan itu bisa dihapus. Makanya beberapa kafarat itu dalam pelanggaran-pelanggaran syariat, lalu ada penebusan dari pelanggaran itu, selalu yang pertama dikedepankan apa? Ya. Membebaskan budak, itqur raqabah. Ya. Seseorang yang dia melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka yang pertama diperintahkan, ditawarkan adalah membebaskan budak. Ya. Dan berbagai macam pelanggaran yang lainnya. Dan kita hanya membaca 10 kali kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka nilai pahalanya seperti kita membebaskan 4 budak dari keturunannya Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam. Ya. Ringan, Pak. Sangat ringan. Tapi pahalanya besar. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah membaca tasbih subhanallah dan tahmid wa bihamdih. Ada satu keterangan di sini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah,
100 kali. Ya. Ringan, Pak. Ya. Membaca 100 kali, maka huttat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahr. Akan dihapus semua dosanya. Meskipun dosanya itu sebanyak zabadil bahr, buih di lautan. Siapa yang bisa menghitung buih di lautan? Sebanyak itu dosa yang pernah kita lakukan akan dihapus dengan hanya mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali. Insyaallah. Tapi tentunya ini dosa-dosa kecil. Bukan dosa-dosa besar, jamaah. Karena dosa besar butuh pengakuan. Pengakuan. Ya. Al-i'tiraf. Pengakuan terhadap dosa yang telah kita kerjakan. Ngaku enggak kita, kan begitu? Yang dimaksud dosa-dosa kecil yang terkadang. Dari yang kecil ini, ya, yang tidak kita ketahui, jemaah. Kalau dosa besar kita ketahui. Tapi dosa-dosa kecil yang terkadang, paling begini doang kok. Enggak apa-apa lah. Ada beberapa premen seperti itu. Nah, itu bisa tergugurkan dengan hanya mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi. Nah. Kemudian yang ketiga, ya, masih mengucapkan kalimat tasbih. Ada keterangan dari Imam Muslim yang meriwayatkan hadis dari Juwairiyah binti Al-Harith. Dia pernah menuturkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, laqad qultu ba'daki 4 kalimat. Ya. Setelah aku meninggalkanmu tadi, aku telah membaca kalimat, 4 kalimat. Ya. Law wuzinat biha, andaikan law wuzinat bima qulti, andaikan ditimbang dari apa yang kau ucapkan mundul yaum, sejak hari ini, lawazanatuhunna, maka sungguh, ya, akan bernilai setara. Apa itu? Kalimat subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Insyaallah. Ya. Jadi ini kalimat setara dengan zikir yang kita ucapkan seharian penuh, jemaah. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Dan ternyata ini yang sudah sering kita baca, yang sering kita ucapkan. Kan ini salah satu runtutan dari zikir sobah, ya kan? Zikir pagi petang ada, ya. Jadi nilai pahalanya sangat besar sekali. Dan Juwairiyah ini salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau itu selalu bertasbih tatkala Nabi keluar dari rumahnya, ya, sampai Nabi datang. Bayangkan, ini istri yang masya Allah. Ya, ya, mudah-mudahan istri bapak-bapak ini sama. Ya, tapi ngerinya kalau udah habis THR pulang bukan tasbih, ya, tapi nagih. THR-nya mana bang? Gitu. Gak berhenti sampai dikasih THR. Nah. Nanti kalau begitu Pak, antum sebutkan hadis ini. Ada yang lebih besar dari THR saya gitu. Baca subhanallah wa bihamdi. Hadisnya mana? Dari Juwairiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan begitu. Ya. Ya. Tapi jangan kasih nomor saya, Pak. Ya. Istri antum telepon saya nanti gitu. Nah, ini salah satu, ya, dari zikir yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada istri beliau, dan nilainya sangat besar sekali pahalanya. Ya. Baik. Kemudian ada zikir yang mengandung al-baqiyat as-salihah. Apa ini al-baqiyat as-salihah? Ya.
Ya. Ada zikir yang mengandung al-baqiyat as-salihat. Kata Nabi SAW, ya, beliau bersabda, al-baqiyat as-salihat itu adalah kalimat la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Nah, al-baqiyat salihat ini yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, ya, ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta, anak ini perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi makna al-baqiyat as-salihat artinya apa? Artinya amal soleh ataupun kebaikan, kebajikan yang terus-menerus. Ya. Karena kita bisa ulang-ulang. Ya. Masya Allah, ya. Jadi hanya dengan melantunkan zikir kepada Allah, ini bisa mengalahkan kecintaan kita kepada anak-anak kita, kecintaan kita kepada harta benda kita. Karena nanti yang akan kekal itu adalah kalimat ini. Naam. Ya. Dan kemudian yang berikutnya, ya, adalah zikir yang paling disukai oleh Allah. Ada zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ini zikir yang paling disukai Allah. Kata Nabi SAW, beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwa ahabbul kalami ilallah arba' la yadurruka bi ayyihinna. Ya. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Kalimat yang paling dicintai Allah itu ada 4. Ya. Dan engkau boleh memulainya dengan mana saja. Ya, tadi ini bisa nyambung dari kalimat yang tadi. Jadi hadis yang tadi. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Jadi bebas tadi yang mana saja. Ini termasuk kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah lebih memfokuskan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya. Ini ternyata termasuk simpanan dari beberapa simpanan yang bisa kita bawa sampai ke surga. Ya. Ada satu sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata, qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, ya Abdullah bin Qais, wa Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, mau enggak aku tunjukkan kepadamu satu simpanan dari simpanan-simpanan surga. Ya. Maka Nabi mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ya, ini keterangan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Ya, tentunya banyak sekali, ya, banyak sekali keutamaan-keutamaan dari berzikir kepada Allah dengan beberapa kalimat-kalimat zikir yang lainnya. Semakin kita mengetahui, maka seharusnya akan semakin membuat kita lebih semangat lagi untuk berzikir kepada Allah. Maka kenapa pagi ini tema kita terkait dengan zikir mumpung kita masih di sepertiga perjalanan di bulan Ramadan. Ayo jamaah, daripada kita bengong, daripada kita nggak ngapa-ngapain, basahi selalu lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Nah, sebelum saya tutup ada yang ditanyakan Pak, silahkan. Nah, assalamualaikum.
Tayyib. Ada pertanyaan bahwa zikir ini kan sesuatu yang ringan. Memang sangat ringan. Ya. Tapi kenapa sebagian di antara kita kok masih kadang lupa? Kalau lupa sebabnya karena belum kita rutinkan. Ya. Tapi kalau sudah kita merasa berat, itu ada pengaruh dosa yang menjadikan kita ini berat untuk berzikir. Ya. Jadi ibadah seringan itu sampai kita nggak mampu untuk melakukannya. Ya kan? Berarti ada dosa di dalam hati kita. Yang perlu kita istighfari. Sedangkan penghapus dosa-dosa yang ada di kerak hati kita itu adalah dengan berzikir juga kepada Allah. Ya. Maka kita harus paksakan jamaah. Ya. Kalau kita biarkan, ya selamanya kita akan merasa berat untuk berzikir kepada Allah. Makanya begitu pentingnya ilmu itu dari sisi ini, Pak. Ketika kita tahu, maka kita bisa sadar. Dan kenapa majelis ilmu itu juga disebut majelis zikir? Ya agar supaya kita ingat. Sehingga kita bisa melepaskan kerak-kerak di dalam hati kita. Kan kata Nabi SAW, Innal abda idha akhta'a khatikatan nuktata sauda fi qalbihi. Seorang hamba kalau dia melakukan satu kesalahan itu akan diberi titik hitam di dalam hatinya. Ya. Nah, untuk melepaskannya kata Nabi SAW, wa inistaghfaro. Kalau dia beristighfar kepada Allah, maka hilang itu titik hitamnya tersebut. Tapi kalau tidak, ya dia zada terus, zada rain sampai dia menghitam. Nah, makanya sebab karena dosalah yang memberatkan kita untuk ibadah kepada Allah. Seringan apapun itu ibadah, kalau dosa kita ini banyak, maka akan terasa berat. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Nah. Waalaikumsalam. Bahwa kalau taubat dari dosa besar itu kan mengakui kesalahannya kepada Allah. Nah, selain itu apakah ada syarat-syarat lainnya seperti mandi atau dan sebagainya? Dan satu lagi, apakah dosa besar itu setelah kita melakukan taubat akan diampuni seluruhnya atau masih ada mungkin balasan lain gitu yang sedikit? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada syarat lain dalam bertobat kecuali kita hanya mengakui bahwa kita bersalah di hadapan Allah. Dan kita memohon ampun. Ya. Serta syarat agar bisa diterima taubat kita ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Mengakui. Yang kedua adalah kita punya tekad tidak mau mengulangi lagi. Dan yang ketiga adalah menyesal atas perbuatan yang telah kita lakukan. Ya. Nah kemudian, ya, apakah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yakinlah kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa kita. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan juga meremehkan. Tapi kita tetap berusaha. Nah, kemudian setelah itu, maka yang harus kita lakukan adalah dengan kita memperbanyak amal soleh yang lainnya. Ya. Untuk menutupi dosa-dosa, kita. Jadi begitu. Jadi tidak ada mandi taubat, tidak ada. Adapun salat taubat, Ustaz boleh enggak? Salat taubat juga diamalkan oleh para ulama. Jadi boleh silakan kalau kita mau bertobat dengan kita mengerjakan sholat. Tapi akan tetapi misal ketika kita sadar bahwa kita telah melakukan perbuatan dosa, kemudian kita menunggu mau sholat, yang dikhawatirkan bagi kaum wanita saat itu dia dalam keadaan haid. Sehingga dia menunda taubatnya disebabkan karena dia belum bisa sholat. Ya. Lalu di tengah jalan kemudian Allah wafatkan dia. Nah, belum bertobat kepada Allah, makanya taubat ya bentuk pengakuan kita.
penyesalan dan kita punya etikat gak mau mengulangi lagi. Ya. Adapun solatnya, kata para ulama bahwa solatnya ini sebagai bentuk wasilah. Wasilah kita. Ya, diawali dengan ibadah, kemudian kita utarakan ya, maksud dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar supaya Allah menghapus dosa-dosa kita. Nah, jadi seperti itu, Pak ya. Nah, jika dosa itu kaitannya dengan orang lain, ya maka bagaimana caranya kita bisa meminta agar orang itu menghalalkan perbuatan kita. Seperti itu. Ada sebagian ulama yang membolehkan misal dosa itu kaitannya dengan mencuri. Contoh. Lalu kemudian karena agar tidak terjadi madharat dalam dunia, madharat di dunia yang lebih besar, maka sebagian ulama membolehkan andai dia ingin mengembalikan dengan cara sembunyi-sembunyi tidak mengapa. Dengan memberikan keterangan, mohon maaf bahwa saya telah mencuri sendal Anda. Saat itu butuh, nggak punya uang ya buat lebaran. Saya ambil sendal Anda di depan rumah Anda dan ini saya kembalikan. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu sebagian ulama membolehkannya. Nah, adapun dia orangnya mau mengikhlaskan, mau apa yaitu nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas kita sudah meminta penghalalan dari orang tersebut. Nah, jadi begitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz katakan kita dianjurkan berzikir dalam kondisi apapun, bahkan sampai di kamar mandi gitu ya Pak. Yang saya ingin tanyakan, ada zikir khusus dalam kondisi tertentu yang saya dapati seperti bila kita menaiki tangga, kita berzikir untuk mengucapkan Allahu Akbar, dan bila menuruni tangga, kita berzikir mengucapkan Subhanallah. Sedangkan kita bila berjalan di jalan yang datar, kita berucap Alhamdulillah. Apakah ada hadis yang menganjurkan seperti itu? Naam, ada. Ya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita jika kita bukan naik tangga ya, berjalan di jalan yang naik ya, maka kita dianjurkan untuk membaca Allahu Akbar. Tapi kemudian ketika turun maka kita disunnahkan untuk membaca Subhanallah. Jadi begitu Pak. Jadi itu ada riwayatnya. Naam. Tapi kalau tadi saya garis bawahi Pak ya, terkait dengan yang di kamar mandi, ada sebagian ulama yang membolehkan. Jadi saya tidak mengatakan membolehkan begitu. Namun mayoritas ulama melarangnya disebabkan karena tempat itu adalah tempat najis. Sehingga tempat yang tidak layak untuk diucapkan kalimat-kalimat Allah di dalamnya. Begitu. Namun ada sebagian ulama yang membolehkan. Dan bagaimana caranya untuk berzikir gitu, tapi dalam hati. Nah kalau dalam hati maka ini zikirnya zikir dalam hati seperti itu. Tapi yang kita bahas di sini adalah zikir dengan menggerakkan kedua bibir kita. Nah, cukup ya, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.